النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وكافة الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى خصوصا المؤلف هذا الكتاب السيد محمد بن علي المالكي وصلي إبراهيم وكافة الأولياء والصالحين والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأمواتكم وأموات المسلمين عمنا الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat fardul maghrib di Masjid Al-Firdaus Citra Geria, serta para pendengar, para jamaah yang ikut serta menyaksikan di mana saja berada, yang semuanya mudah-mudahan pada malam hari ini dan seterusnya selalu kita mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengharap kehadiratnya. Semoga semua amal ibadah kita, terlebih amal ibadah yang dapat kita laksanakan pada malam hari ini, di antaranya pelaksanaan rangkaian sholat fardul maghrib dengan secara berjamaah, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, serta semoga kelak di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan balasannya dari Allah berupa keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Dan terlebih dahulu, mari sama-sama kita yang terlebih berada di dalam naungan masjid yang mulia ini untuk berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya dalam hati kita sengaja aku berniat i'tikaf selama berada dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala amal ibadah kita, termasuk duduknya kita, berdiamnya kita di dalam masjid ini, dicatat oleh Allah sebagai bentuk amal ibadah, karena sudah kita niatkan tadi, niat i'tikaf karena Allah. Berdiamnya kita, i'tikaf itu berdiamnya saja di rumah Allah itu sudah mendapatkan nilai ibadah. Terlebih lagi kita niatkan pula niat apa? Menuntut ilmu.
Jadi berdiamnya bukan hanya berdiaman, tidak ada kegiatan, tapi berdiamnya kita juga berniat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasuli wa da'wata ilal huda wa dalalata ala khair. Sengaja aku menuntut ilmu, mengambil manfaat dan faidah dari majelis ilmu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita di dalam majelis ilmu ini ya mendapatkan dua poin keberuntungan. Poin yang pertama adalah kita i'tikaf di rumahnya Allah. Yang poin kedua adalah kita di majelisnya Rasulullah SAW, itu di majelisnya ilmu. Dari dua sisi itu saja sudah mendapatkan dua poin, dua nilai, ya, dua keunggulan. Barang tentu keduanya menghasilkan pahala, ya, yang pahalanya dua-duanya sangat istimewa. Yang ketika kita berada di majelis ilmu, ya, maka tercatatlah fisabilillah, ya, fisabilillah. Seperti mana dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka fahuwa, dia itu fisabilillah, mulai keluar dari rumah itu dia sudah dicatat berjalannya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berjalan di jalan Allah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti semua langkah-langkahnya itu dicatat, dihitung sebagai langkah-langkah ibadah. Jadi semuanya bernilaikan ibadah. Makanya sangat mulia sekali orang yang meninggalkan rumahnya demi untuk hadir ke majelis ilmu itu, ya, karena diliputi dengan pahala, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat keduanya, ya, sebagai motivasi supaya kita semangat menuntut ilmu dalam hidup ini. Manfaat yang keduanya di dalam, ya, kitab Manhajus Sawi disebutkan di situ oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ya, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, disebutkan di situ, ya, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ali bin Hasan Al-Attas terlebih dahulu, baru Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang yang apabila duduk di majelis ilmu, ya, bersama-sama dengan yang lainnya, maka substansi atau rahasianya, pengertian daripada majelis itu Allah Subhanahu wa ta'ala jalankan kepada orang-orang yang ada di sekitar majelis itu atau di sekitar lingkungan majelis tersebut. Sehingga apabila didapati ada orang nongkrong, ada orang main dum, ada orang berkekesahan, nangkada memberikan manfaat, orang berkerumunan, ya, sekalipun ada orang yang mungkin nobar, nonton bareng, entah itu nobar bola, nobar macam-macam bentuk nobar, itu akan lambat laun dia diberikan hidayah oleh Allah, diberikan keterbukaan hatinya oleh Allah, diberikan putuh oleh Allah. Sebab apa? Sebab majelis ilmu tadi. Jadi pengertiannya, rahasianya, substansinya itu oleh Allah dijalankan, ya, dijalankan, ya, sampai apabila didapati orang-orang yang disebutkan tersebut tadi, ya, itu akan dimasukkan ke dalam hatinya, sehingga dari situlah akan menjadi sumber penyebab futuh dan mendapatkan hidayahnya mereka.
Padahal mereka tidak ikut di majlis ini, mereka jauh di pojok sana, di sudut sana, di tepian sana. Tapi karena majlis ini berjalan terus, maka ya rahasianya atau sirnya daripada majlis ini akan berdampak kepada mereka yang ada di sekitar lingkungan majlis ini. Mereka akan lambat laun mendapatkan ya hal-hal yang luar biasa, yang mereka rasakan hatinya gelisah akan menjadi tenang, merasakan hatinya seakan banyak dosanya akan dihilangkan. Mereka yang merasa hatinya tertutup akan dibuka. Mereka seakan tidak mendapatkan hidayah, maka lambat laun mereka akan mendapatkan hidayah, sehingga pada akhirnya ya majlis itu dan jamaahnya serta orang-orang di sekitarnya itu akan membawa keselamatan ya, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah majlis. Makanya jangan sesekali membenci majlis. Majlis ilmu ya, bukan majlis macam-macam. Ada majlis, ada majelis ya. Kalau majlis itu majlis zikir, majlis sholawat, majlis ta'lim. Artinya majlis yang diisi dengan zikir, majlis zikir. Majlis sholawat berarti ya isinya majlis itu sholawatan. Ada majlis maulid ya berarti maulidan. Ada majlis zikir, zikiran. Ada majlis ta'lim berarti belajaran. Ya kalau sesuai kan. Ini majlis ta'lim di sini. Memang majlis ta'lim bujuran, karena majlis sagan belajar ilmu. Jangan majlis ta'lim tapi sholawatan di situ, kada cocok. Ya. Majlis apa itu? Majlis sholawat. Tapi kada sholawatan di situ. Ya. Belajaran ilmu maha. Nah itu kada cocok. Ya. Jadi ya majlis sholawat ya identik dengan sholawatan. Majelis zikir identik dengan zikiran. Ada zikir 7 laksa, ada zikir macam-macam zikir ya. Ada majlis maulid, dibaca maulid azab ya. Ada maulid dibai, ada maulid apa lagi ya, maulid habsyi dan sebagainya ya. Majlis ta'lim baca kitab ya, majlis ta'lim baca kitab, baca Quran, tafsir Quran itu termasuk kategori majlis ta'lim. Ada majlis ta'lim wassolawat wa zikir, berarti borongan ya, borongan di dalamnya itu ya. Artinya apa? Sholawatan dahulu, wah, terus maulid, habis itu baca kitab, ceramah pulang. Nah itu berarti majlis borongan ya. Majlis zikir wa ta'lim wa sholawat. Nah, itu karena semuanya ya include ada di situ. Wah, luar biasa. Selagi itu ada majlis masih berjalan, meskipun 1-2 orang ya, jangan bosan, tetap jalankan majlis itu. Kada harus banyak ya, harus kalau banyak jamaahnya baru aku datang gurunya, kalau kada ada orangnya aku kada mau datang. Jangan. Kita namanya mengajar itu kada harus banyak orangnya, meskipun face to face, saikum berhadapan, tidak apa-apa ya. Yang hadir cuma saikum aja, tidak apa-apa juga ya. Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu terkadang kada ada orangnya ngajar. Jadi kalau orangnya kada ada, jin yang diajarinya. Jadi tetap ceramah sini. Habib Piandi bepandir seorang ajar. Dari siapa? Aku bepandir seorang. Aku kada bepandir seorang. Aku ini bepandir di depan jamaahku yang sangat banyak sekali. Ya. Siapa itu? Pas diusap muhanya terlihat semua bangsa jin. Wah, ibak. Ya, ibak benar bekajal jin. Wah, kada tahu orang. Kalau jin banyak di situ. Ya, tumpah ruah. Itu di Mashhad. Di Hadramaut. Ya, itu. Sorangan. Seakan sorangan ya, padahal bukan sorangan di situ, bukan bepandir seorang, akan tetapi di hadapannya banyak muridnya dari bangsa jin ya. Jadi kalau yang jin-jin di masjid ini, mereka tuh umpat belajaran juga, kayak di masjid Al-Firdaus ini banyak jin ini. Banyak jinnya, jangan dikira ya rumah aja yang berisi ada jinnya di situ. Masjid banyak jinnya, ya. Maka ada istilah orang dipindah dari
apa namanya, dari peimaman, tahu-taunya ada di halaman WC situ dipindah sama jin. Mungkin terganggu jinnya. Ada jinnya, cuman jinnya jin Islam. Kalau jin kafir kata kawa panasan ini bukah ya, dengan Allahu Akbar terbakar hangus. Ya kalau jin Islam itu sembahyang buahnya sembahyang juga. Ujar Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Jin dulu baru manusia. Illa liya'budun, kecuali mereka beribadah. Mereka bangsa jin itu beribadah. Jadi nggak ada jin itu kadang mengganggu manusia, itu nggak ada. Itu yang iseng-iseng aja, yang jin-jin premannya itu. Ya, jin yang biasa-biasa, jin bayaran tuh nah. Itu yang suka mengganggu itu jin bayaran itu, macam kayak manusia. Ya, ikam ganggu si fulan, aku bayar sekian. Ya itu, aku bayar sekian, aku bayar sekian. Nah, jin kayak itu juga, kawai juga, karena ada premannya tadi itu. Ya, ada premannya, jin bayaran namanya. Ya, jin bayaran. Tolong jerah, itu tuh ganggu tuh, karena diganggu. Oh ya, dibayar itu, bukan karena dibayar. Dibayar, meskipun bayarnya bukan dengan jenis uang, tapi ada jenis yang lain bayarannya. Mendatangkan jin itu kada gratis, Pian. Ya, mendatangkan jin kada gratis. Kita mendatangkan tukang urut aja kada gratis. Ya, aku nih nah keuyuhan, bisakah ikam mengurut aku nih? Bisa aja. Berapa pasarannya tuh, ya kan? Nah, di mana alamatnya? Di Park Al Firdaus, di perumahan Al Firdaus. Ya, Citra Gerlia, perumahan Citra Gerlia. Hah? Nah, itu. Oh, kalau di situ jadi pasarannya 150. Nah, 150 tuh. Ya, lumayan jauh soalnya aku di seberang Sidin. Nyatanya 150. Itu ada bayarannya. Jin kayak itu juga, kita kiau sagan mengganggu seseorang itu ada bayarannya. Ya, jangan dikira nyaman. Ya, bayi si jin ini, kecuali ini datang seorang. Kalau di kiau itu pastinya minta jatah, minta bayaran itu. Kalau ini datang seorang lain lagi kisahnya. Ini datang seorang. Nah, berdatang, beb, ulun hendak belajar lawan pian. Nah, ada apa itu? Ya sudah, ikam umpati aja aku. Nah, ini mau umpati itu di mana ada pengajian, ya ada majlis taklim, umpah dudukan. Ya. Cuman kada terlihat sama manusia, tapi ini melihat manusia. Nah, melihat manusia. Ya, makanya ada amalan supaya tidak terlihat sama jin. Ada amalannya, ada amalannya. Pian masuk ke WC, mungkin sewaktu-waktu pas di WC itu pian telanjang, kada berbaju, kada pakai tutupan di situ, maka baca amalan ini supaya tidak terlihat sama jin. Atau pas pian masuk ke satu hutan, ke satu tempat yang di situ makwal jin, menjadi tempatnya jin, ya, maka baca amalan ini. Inya kita kadang melihat inya kadang melihat kita juga, kadang melihat kita. Tuhan takutnya pas-pasan, ya, tertabrak inya saling, kadang melihat juga kan. Inya kadang melihat kita kadang melihat inya. Nah, apa itu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Doa amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kada bakalan terlihat sama jin. Ya, jin kadang melihat kita. Kalau kita memang nyata-nyata kadang kawan melihat si jin. Ya, kecuali memang ada cara-cara khusus. Kalau pian hendak melihat jin, ya dengan cara-cara khusus. Ada orangnya tuh datang ke Porpo Jalan Rambutan nomor 45. Majelis Taklim Darussofa, tampian situ. Ya, ada syaratnya pulang, bertelepon pakai WA bisa, telepon langsung bisa. Ada melihat jin yang gondrong, yang botak, ada gampang. Mereka tuh kadang belajar kayak yang jin-jin di masjid, ya, penghuni masjid. Ada jinnya juga. Mereka umpat belajaran, tahunya. Oh iya, disampaikan oleh Habib. Habib mengesahkan kita. Habib lagi mengesahkan kita aja. Tahunya digesahkan. Ahli khair. Itu jin. Ya, jadi jangan kalah sama jin. Kadang kawajum ganggu kita. Kita lebih mulia daripada jin. Kalau kita ahli ibadah, jangan takut.
Ya, kita kada takut, kita ahli ibadahnya kada wani juga lawan kita. Ya, takutannya dengan kita manusia. Manusia ini paling mulia asalkan bujur-bujur dibungkus kemuliaan itu dengan ibadah, dengan taat, dengan takwa kepada Allah, maka semuanya akan tunduk, termasuk jinnya tunduk lawan kita. Ya. Yang penting kita parak dengan Allah, parakkan dulu, kenalkan dulu diri kita dengan Allah. Setelah kenal dengan Allah, maka akan timbul cinta kepada Allah. Kalau sudah timbul cinta ya lawan Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul kesemangatan, ya, kegigihan, kemauan untuk beramal, untuk beribadah. Karena cinta tadi itu, maka akan timbul keinginan untuk beribadah. Kalau sudah beribadah ya maksimal cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cinta lawan kita. Nah, itu. Kalau sudah Allah cinta lawan kita, apa natijanya, apa hasilnya? Maka semuanya akan dicintakan kepada kita. Semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini akan dicintakan lawan kita. Jadi kita dikatujui makhluknya Allah. Nyaman. Hendak berbini 2, berbini 3 sampai 4, kada pakai berkelahi lagi sudah. Karena semuanya ditundukkan lawan kita. Jadi bini kita nang saikong tuh yang pertama itu tunduk juga lawan kita, terserah pian aja. Nah, nyaman kala semuanya. Yang penting modalnya kayak itu tadi dulu, kenalkan dulu kita dengan Allah. Maka kalau sudah kenal dengan Allah, akan timbul cinta kepadanya. Oh ya, tahu Allah nih, kada usah jauh-jauh kita untuk memperkenalkan diri kita dengan Allah. Kita ini meneliti diri kita aja, muhasabah, melihati diri kita, mencermati diri kita, meneliti diri kita. Nah, kita asal mulanya renungkan, renungkan pada diri kita. Siapa yang memberi kita makan, minum, rezeki, jodoh, fasilitas hidup, fasilitas kehidupan kita apa? Siapa gerang? Nanti akan didapati itu, tidak ada lain kecuali Allah. Akan cumul di situ, Allah, timbul Allah ternyata. Siapa? Allah. Nah, itu mulai dari iman kita meningkat levelnya. Allah ternyata jadi integritasnya wah mantap. Karena sudah berdapat itu, sudah mulai cerdas ya, mulai cerdas, tahu dirinya dan tahu dengan yang menciptakan dirinya. Nanti kalau sudah begitu timbullah K7. Ya kalau senang ya, senang dengan Allah, K7 lawan Allah, cinta lawan Allah. Mulai dah tuh. Kalau begitu ternyata si Din yang semuanya ya menjamin aku ini, menjamin anakku, menjamin keluargaku dan sebagainya. Allah, mulai cinta, mulai rindu. Nah, kalau sudah begitu tuh cinta tuh sama Allah, mulailah begitu hayya 'alas shalah, bukan hayya al jihad, bukan. Hayya 'alas shalah. Salah itu hayya 'alal jihad, ya adzan, nah boleh diganti-ganti. Hayya 'alas shalah, ya hayya 'alas shalah. Salat itu ya jihad juga itu. Hayya 'alas shalah itu jihad sudah. Ketika kita datang hayya 'alas shalah, lagi asik lihat berita tuh, langsung kita tinggalkan televisi, kemudian kita bergegas datang ke masjid, itu jihad. Ya, jihad apa? Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita kawa kita tumbangkan, kawa kita timpas si hawa nafsu tadi itu, sehingga tekepainya kita tulak ke masjid. Nah, tekepai sudah kita timpas semuanya itu setan-setan yang ada di hingga kanan kiri kita. Akhirnya lepas daripada gangguan setan tadi, berarti kan kalah tuh inya, tulak kita ke masjid, itu jihad. Kalah itu jihad yang profesional, mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan kehendak kita, mendahulukan kehendaknya Allah. Nah itu, padahal kekawalan kita ini sudah menghadangi di mana? Di rumah makan anu Pak Haji, di mana? Di warung Solo ya. Kami sudah pesankan segan piana, ada di sini iwak apa macam-macam, iwak besanga. Sudah disiapkan, sudah segan pian sudah. Ayo datangan ke sini Pak Haji. Waduh, ini pas azan pulang nah kayak apa? Kayak aja waktu isya tuh panjang, ya, waktunya panjang. Waktu tuh panjang, mau isya mau apa aja waktu tuh panjang. Ya, tapi ini sudah panggilan sagan sembahyang nih, kata kau, aku sembahyang dulu, terserah pian aja. Kalau nyepian hendak makan aja terdahulu. Ya, aku sembahyang. Ya, itu. Sudah pian aja. Berapa? Orang berapa di situ? Kami orang 3 lah.
Menghadangi pian. Ya kalau hendak menghadangi aku sembahyang dulu. Kalau kada sudah pian makanan aja sudah berdahulu. Kami sembahyang berdahulu. Nah, itu berarti kita sudah mengalahkan kehendak kita. Ya, mendahulukan kehendaknya Allah, itu jihad. Kehendaknya Allah kita sembahyang, kehendak hawa nafsu kita sudahlah makan aja, nanti kehabisan. Ya, karena kalau sembahyang dulu karena bubuhannya bukahan, bubuhannya bulikan. Karena kada jadi membayarkan pian, kada apa-apa. Kalau bukan rezeki kita tuh kada kawa juga. Ya, sekalipun kita ke sana pas yang selera dengan kita, kada ada aja. Bukan rezeki kita, kayak apa? Kehendaknya Allah dahulu, kita dahulukan. Itu namanya jihad. Ya, jihad kita sembahyang itu memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah sanggup memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala, berarti kan nah itu buah hasil daripada cinta. Buah hasil daripada cinta itu ada pengorbanan. Itu pengorbanannya kita kawa memenuhi kehendaknya Allah. Allah menghendaki kita sembahyang isya, tolak ke masjid sembahyang isya. Allah kena menghendaki kita sembahyang apa lagi? Sembahyang tahajud, bangkit kita tengah malam. Orang guringan kita bangkit, ngambil wudu, sembahyang 2 rakaat, habis itu guringan pulang kita umpat dengan yang lainnya. Tidak apa-apa, tapi kita menangnya apa? Sembahyang terdahulu 2 rakaat. Habis itu apalagi Allah menghendaki kita sembahyang subuh berjamaah, meskipun uyuh, lapah kita. Habis jihad pulang lawan bini, dah ada apa-apa sudah. Karena ini kehendaknya Allah, didahulukan kehendaknya Allah. Laju-laju kita masuk ke toilet, mandi, habis itu sembahyang pulang 2 rakaat, tulakan pulang ke masjid. Selalu kehendak Allah didahulukan. Itu yang namanya orang cinta kepada Allah. Orang yang berkorban dengan kecintaannya kepada Allah. Itu kalau sudah cinta pasti berkorban. Kalau sudah berkorban itu ya baru di situ akan mendapatkan kepercayaan dari Allah. Istaujaba mahabbatullah alaih, maka wajib dia mendapatkan kepercayaan cinta dari Allah kepadanya, karena dia sudah selalu mendahulukan kehendaknya Allah. Aku dahulukan kehendaknya Allah, aku dahulukan kehendaknya Allah. Begitu. Kehendaknya Allah selalu dahulukan, maka wajib dia mendapatkan cintanya Allah. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, apa manfaatnya? Maka akan ahabbahu kulli syai'. Allah akan cintakan kepadanya segala sesuatu. Segala sesuatu itu akan Allah cintakan kepadanya. Allah akan tundukkan kepadanya. Allahu Akbar. Kada uyuh lagi, kada susah lagi. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah. Ya. Kada uyuh lagi. Kenapa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah Allah cinta. Tapi ya prosesnya tadi harus ada pengenalan dulu untuk supaya mendapatkan cinta kepada Allah dan bisa berkorban untuk Allah sampai Allah nanti juga mencintai kita. Nah, ini manfaat daripada kita menuntut ilmu tadi, itu akan menimbulkan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menuntut ilmu di antara itu mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya pelajaran kita pada malam hari ini, ya. Pelajaran kita pada hari ini disampaikan di sini melanjutkan daripada penyampaian pekan sebelumnya. Di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasabbahal hasa fi kafih. Ya, setelah wahanna ilaihil jid'u, ya, pelepah kurma sudah kita kisahkan 2 pekan lalu, ya, yang mana pelepah kurma tadi, atau bukan batangnya, pelepahnya itu, ya, pelepahnya menangis karena kada sanggup menahan dirinya terpisah dari Rasulullah SAW. Sampai pelepah kurma itu kada sanggup menahan dirinya terpisah daripada baginda Rasul. Ya, artinya apa? Hendak selalu bersamaan dengan Rasulullah SAW. Hendak selalu bersamaan dengan Rasulullah, merasa nyaman berdampingan dengan Rasulullah. Itulah ujar Al-Imam Ali, idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Idza khalatahu ma'rifatan ahabbah.
Apabila orang itu sudah bersama-sama dengan Rasulullah, mengenal Rasulullah SAW lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, ahabbahu, maka orang itu pasti akan jatuh cinta kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang tidak akan jatuh cinta kepada Rasulullah, melainkan semuanya, siapapun akan jatuh cinta kepada Rasul kalau sudah mengenal kepribadian Rasulullah SAW. Makanya saya sampaikan ya di 2 pekan lalu atau mungkin sebelumnya, Abu Jahal itu ketika berpas-pasan dengan Rasulullah itu pasti dia menutupi wajahnya dengan kain surbannya. Itu Abu Jahal. Begitu pas-pasan dengan Rasulullah, artinya berhadapan dengan Rasulullah, pasti dia menutupi wajahnya itu ya dengan kain ridanya, kain surbannya, supaya kadangkala memandang Rasulullah. Dia tutupi dengan kain ridanya, kain surbannya. Ya. Kenapa ketika ditakuni setiap berhadapan dengan Muhammad, ya, setiap berpas-pasan dengan Muhammad, ya, selalu menutupi wajah Anda dengan kain surban Anda? Jawabannya, apabila aku tidak menutupi wajahku dan mataku, ya, dengan kain surban, dan kedua mataku telanjang, kawa tembus pandangannya terhadap wajah Muhammad, maka niscaya, ujar Abu Jahal, aku kada sanggup lagi sehingga aku akan beriman kepadanya. Saking tinggi daya tariknya Nabi Muhammad SAW, ya, karena dia tidak mau memang di dalam hatinya untuk menjadi pengikut dan menjadi sahabat Nabi Muhammad, maka dia memaksakan diri untuk menutupi hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali Rasulullah SAW doakan Abu Jahal itu kan Amr bin As sama Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab, ya. Maka ketika Rasulullah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadi Umarain, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu masuk pembesar orang kafir Quraisy itu, yaitu salah satu daripada yang bernama Umar, ya, yaitu Amr bin As dan Umar bin Khattab. Ya, pada saat bertepatan dengan doanya Rasulullah, Amr bin As itu tangannya begini, sebagian riwayat menyatakan begini. Nah, maka kalau di majelis itu, maaf, tangan tuh jangan begini. Mungkin kalau di atasnya kata Bapak, nah kalau begini, itu akan menutupi rahmatnya Allah. Yang seharusnya kita dapat hidayah, dapat rahmat, karena tangannya begini itu tertutupi. Karena di antara amalannya syaitan begini. Nah, di antara gawiannya syaitan itu syabakah. Ya, kita orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad tidak diperkenankan syabakah ini. Kada haram, makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak diketujui oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali ada satu aja yang diperbolehkan, bahkan itu disunnahkan, syabakah ini. Nah, ketika berwudu, sehabis kita membasuh kedua tangan itu, kemudian syabakah untuk menyempurnakan dan meyakinkan kalau banyu itu yang sudah disentuh dengan kedua telapak tangan kita itu sudah masuk ke sela-sela bagian tangan kita, bagian jari-jari tangan kita. Nah, itu ketika berwudu. Selain daripada itu kada boleh. Ketika kita duduk mendengar ya ceramah orang, ketika dinasehati, ini diantara yang menutupi hati kita. Sekalipun kita dinasehati, maka akan tertutup hati kita karena kita melakukan sesuatu perbuatan yang menjadi perbuatan setan kayak ini. Dan ini akan menjadikan penyebab orang itu cepat ngantuk. Kalau sudah begini kayaknya langsung tuh ya ngantuk, bawaannya hendak guring. Nah, bawaannya kayak ini. Memang nyaman kayak ini, terus kayak ini. Nah, itu perbuatan yang kada elok, maka dibuka. Pada saat itu Amr bin As, dia tangannya sedang begini, Umar bin Khattab sedang terbuka. Yang terbuka itulah ternyata hatinya dibuka oleh Allah dan mendapatkan hidayah, menjadi pengikut Nabi Muhammad, menjadi sahabat Nabi Muhammad, pembela Nabi Muhammad, pejuangnya Nabi Muhammad, singanya Rasulullah di dalam peperangan. Umar bin Khattab. Penting. Itu Abu Jahal. Saking kada maunya menjadi pengikut Rasulullah, menjadi umat Rasulullah, menjadi sahabatnya Rasulullah. Jadi setiap berdapat dengan Rasul, dia tutupi semuanya matanya. Supaya kenapa? Tidak langsung memandang. Karena kalau langsung sudah memandang wajahnya Rasulullah, menatap dengan mata telanjang, itu pasti akan jatuh cinta.
ya, pasti akan jatuh cinta. Makanya banyak, sampai bukan hanya manusia, para binatang saja kalau sudah kena tatapan mata Rasulullah itu langsung dia lembut, ya, tunduk dan patuh. Pernah Rasulullah masuk ke satu rumah, ya, di rumahnya itu ada kambing. Rumah itu ada kambing. Ketika Rasulullah masuk ke dalam satu rumah itu, maka di dalamnya itu ada kambing. Kambingnya itu begitu melihat Rasulullah langsung nunduk dia, kambing itu, dan langsung nurut kepada Rasulullah. Andai si kambing itu diperintahkan untuk keluar masuk, dia akan keluar masuk itu kambing itu, karena haibahnya Rasulullah. Ya, kambing itu saja sampai jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, belum lagi unta yang jatuh cinta kepada Rasulullah. Banyak binatang-binatang yang pada cinta, mereka menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Ya, apabila berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasul, duduk berumbai lawan Rasul, bertatai lawan Rasulullah, ya, kalau berpandai lawan Rasulullah, itu kadalawas langsung jatuh cinta kepada Rasulullah. Allah langsung cinta kepada Rasulullah. Kata Imam Ali, ya, karramallahu wajhah. Allah. Maka ketika Imam Ali dinyatakan kaifa hubbuka bi Rasulillah, bagaimana dengan cinta kamu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ahabbu ilayya, ya, min nafsi wa min walidayya wa min jamil asya. Ya, dia lebih aku cintai daripada segala sesuatunya. Ya, dia lebih cintai daripada aku mencintai diriku sendiri. Dia lebih cintai aku daripada aku mencintai kedua orang tuaku. Masya Allah, ya, daripada kedua orang tuaku. Ya, makanya kata Rasul dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilayya min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna, ya, iman seseorang sehingga dia dapat membuktikan cintanya kepada aku melebihi daripada cintanya kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya, kepada orang sekalian yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Bahkan anaknya dia sendiri, istrinya dia sendiri, orang tuanya dia sendiri, dia dapat mengalahkan cintanya, ya, kepada mereka semuanya itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kata Rasulullah, cintanya mereka kepada aku melebihi daripada cintanya, ya, kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Baru sempurna imannya. Selagi belum itu terbukti, maka belum dikatakan, kata Rasulullah, sempurna imannya. Pengertiannya apa? Kalau seseorang itu mencintai anak, istri, bahkan orang tua dan orang-orang sekitar, setelah dia mendahulukan cintanya kepada Rasulullah, maka cintanya akan sesuai dengan cinta yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu pengertiannya, ya, pengertiannya seperti itu. Tapi orang itu belum tentu bisa dia cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anaknya, cinta kepada bininya, cinta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi yang berjasa kepada dirinya, akan timbul cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga cintanya akan membawa kemadaratan. Tapi ketika dia mendahulukan cintanya kepada Rasulullah, di saat dia cinta kepada istrinya, maka cintanya dia itu membawa manfaat. Dia mencintai anaknya, cintanya membawa manfaat. Dia cinta kepada orang-orang di sekitarnya, cintanya akan membawa maslahat, membawa kebaikan, membawa keselamatan, membawa kebahagiaan, membawa kesejahteraan. Karena didahului dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, maka cintanya kepada Nabi Muhammad menjadi bimbingan buat dia, ya, untuk mencintai semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat dia mencintai segala sesuatu selain daripada Rasulullah terlebih dahulu dan didahulukan, maka belum tentu cintanya itu akan membawa cintanya karena Allah dan akan membawa kemanfaatan pada dirinya dia, akan membawa manfaat pada kehidupannya dia. Bisa jadi membawa madarat, ya, bisa jadi bawa madarat cintanya tadi itu. Maka kata Rasulullah, disampaikan dalam hadis itu, ya, cintai aku terlebih dahulu, ya, sebelum mencintai segala sesuatunya. Kemudian wasabbahal hasa fi kaffih, kemudian itu batu-batu kerikil. Hasa itu batu kerikil, batu-batu yang halus, ya, apabila dijapai oleh Rasulullah SAW di tangannya Rasulullah, di telapak tangannya Rasulullah, maka batu-batu itu akan bertasbih, sabbahalillah, bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan, ketika batu itu dijapai oleh Rasulullah,
kemudian batu itu bertasbih, dan batu itu disampaikan lagi ke tangannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan di tangan mereka itu pula batu itu masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saking apa? Saking himungnya, artinya itu batu dijapai oleh Rasulullah, digenggam oleh Rasulullah. Himung itu batu, Allahu Akbar, himung dijapai oleh Rasulullah. Ya, bayangin ketika lahirnya Rasulullah di dalam Maulid Ad-Dibai disebutkan di situ, fahtazzal arsyu toroban wastibsyara. Ihtazza itu goncang. Al-arsyu, arasnya Allah, goyang. Iya, goncang arasnya Allah. Apa? Toroban, karena kebahagiaannya. Wastibsyara, karena kesenangannya, karena kegembiraannya. Toroban wastibsyar, karena bahagia dan karena gembiranya itu arsy sampai dia nggak bisa tegak, goyang dia. Padahal arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Dunia ini kecil, bumi ini kecil kan. Kita dalam dunia pendidikan itu, dunia ini, ya, bumi ini termasuk planet yang kecil. Nah, jadi makhluk Allah yang kecil, yang besar itu arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lahirnya Rasulullah, itu aras makhluk Allah yang paling besar tadi, dia goncang, dia goyang. Goyang bukan karena apa? Bukan karena mau runtuh dan mau hancur, tidak. Ya, karena toroban, karena bahagia. Istibsyar, karena gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Wazdadal kursi, kursi itu, ya, kursinya Allah itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kursi kan identik tempat duduk, ya. Jadi dia tambah haibah, tambah haibahnya, tambah karismatiknya itu kursi, ya. Ketika lahirnya Rasulullah, jadi tambah haibahnya itu kursinya Allah, bukan kursi tempat duduknya Allah, bukan. Ya, bukan tempat duduknya. Jadi nanti jangan dibayangkan, weh, kursinya Allah tuh kayak apa leh? Kayak raja-raja kah? Bukan. Kursi itu makhluknya Allah diantaranya. Ya, diantaranya itu makhluknya Allah itu ada yang namanya kursi. Kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Ya, kursinya Allah. Ya, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu haibah, tambah haibahnya, tambah mantapnya. Ya, ketika lahirnya Rasulullah. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, tambah mantap. Wamtala'atis samawatu anwara, kemudian as-samawatu anwar, 7 lapis langit itu penuh dengan cahaya. 7 lapis langit, langit pertama, kedua sampai ke-7 itu penuh dengan cahaya ketika lahirnya Rasulullah. Jadi bukan hanya di bumi cahayanya Rasulullah mala'al aqwan, menerangi alam semesta ini, melainkan juga cahayanya Rasulullah itu menerangi alam semesta berikut langit. 7 lapis langit. Masya Allah, alam semesta berikut 7 lapis langit itu penuh dengan cahaya ketika lahirnya Rasulullah. Oh ya, luar biasa. Wazdadal kursiyyu haibatan wa amtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu, kemudian malaikat semua, dari mulai malaikat penjaga langit pertama sampai langit ke-7, dan malaikat yang mendapatkan tugas, masing-masing tugas dari Allah di langit pertama sampai ke-7 itu, mereka semuanya bergembira ria, semuanya bergejolak, semuanya mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah. Dojah itu ya gembira ria gitu. Gembira ria. Oh, enggak husu lagi, gembira ria. Makanya Allah perintahkan kita bergembira dengan Rasulullah. Ya, karena malaikat ketika lahirnya Rasul itu semuanya bergembira, senang, bersuka cita. Allah, sampai segitunya coba ketika lahirnya Rasulullah itu disambutnya itu, nah, bukan hanya alam semesta yang menyambut, tapi makhluk Allah yang lain di luar alam semesta ini, di luar bumi ini juga menyambut lahirnya Rasulullah. Bukan hanya ya orang-orang di kota Mekah ya yang menanti-nanti kelahirannya Nabi terakhir, ternyata para malaikat juga demikian. Allah, makanya ketika lahir ya semuanya menyambut dengan gembira riang. Allahu Akbar. Ya, keistimewaannya. Dikit lagi. Wa kadzalika ta'am, begitu juga makanan. Makanan itu kalau sudah dijapai oleh Rasul maka akan bertambah berkah, tambah banyak. Ya, maka
ketika Rasulullah di peperangan Khandaq sedang menggali parit, kan sudah berhari-hari situ, tidak ada makanan, kehabisan ya perbekalan daripada makanan dan minuman semuanya itu pada saat menggali Khandaq sampai berkali-kali, ya sampai berhari-hari. Ketika itu ada Jabir bin Abdullah mengundang Rasulullah SAW, ya Muhammad, kami ingin mengundang makan pian karena aku melihat pian ya sudah beberapa hari belakangan ini, siang hari ini ulun hanya menyembelih kambing halus, hirip itu kambing yang halus, cukup sagan 2-3 orang aja ya pian berdiaman kena ajaklah beberapa 2-3 orang itu lah makanan siang di wadahku, jangan berpada dengan lainnya kada purun ulun, kada cukup orangnya beribu, oh ya kambing cuma seikung aja dan cukup. Iya Rasulullah, beres pian masak mahat sana ya, karena sudah tong bermasakan pian, jangan dibuka tutupnya ya sampai aku datang lah. Iya Rasulullah aja siap bulik ya. Jabir bin Abdullah dikisahkan dengan bininya, sudah aku padakan Rasulullah karena mungkin beliau bawa 2-3 orang makanan di wadah kita ya, sudah jangan banyak-banyak, dipadakanlah dengan Rasul, sudah dipadakan dengan Rasul, kada usah banyak-banyak. Tahu-taunya begitu Jabir bin Abdullah sampai ke rumahnya, dimasak, sudah dimasak ditutupi ya, maka tidak dibuka tutup sampai datang Rasulullah. Ujar Rasulullah, ya ma'asyiral ikhwan, ya ma'asyiral sahabat, wahai sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, hari ini siang ini kita dijamu makan. Dijamu makan. Tuh, sama siapa? Sudahlah, sudah kita naikkan dulu, kita dijamu makan, kita makan siang di rumahnya pula Jabir bin Abdullah ya, kita datangi ke wadahnya. Baik ya Rasulullah, senang semuanya para sahabat ya, karena sudah mendapatkan ya makanan. Waduh, kita bakal makan nyaman ini, sudah berhari-hari ini, kelaparan mereka semuanya ya. Allahu Akbar. Sampai ke rumahnya Jabir bin Abdullah bingung. Jabir, kenapa? Karena semua para sahabat tadi itu yang jumlahnya ribuan datang. Allahu Akbar. Habut bininya habut. Ujar bininya, kayak apa ini? Pian bepada 3 orang yang dibawa semuanya. Aku kada meminta semuanya semalam tadi tuh, minta 3 orang aja, orang yang part dengan Rasulullah. Kada tahu juga Rasulullah bawa semuanya, sahabat saudara, kita serahkan aja kepada beliau. Ya Jabir, sudah selesai, sudah tung belum? Ya, baik ya Rasulullah, sudah. Ayo sudah, jangan dibuka tutupnya, biar aku yang buka tutupnya. Siapkan tempatnya, wadahnya siapkan. Semuanya para sahabat ini diminta untuk antri. Rasulullah mengambil daging kambing dari tempatnya. Ya, 1 wadah seekor, ayo bagi. 1 wadah lagi seekor. Kira habis makan, wadahnya bawa lagi ke sini, segan yang lainnya. Gitu. Terus bingung. Jabir mulai bingung, kada habis-habis itu makanan, kada habis-habis. Wah, terus yang belum, ayo gantian. Masya Allah, gantian. Mereka makan sampai kenyang. Kata Rasulullah, makan sampai kenyang lah ya, karena habis ini kada daya besaruan lagi kita. Sini makan yang kenyang. Wah, makan kenyang. Wah, sudah ganti lagi tempatnya dengan yang lain. Dibawa lagi ke muka, kemudian dikasih dengan yang lainnya. Terus seperti itu sampai habis. Beribu tadi itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya sudah semuanya makanan, sudah ya Rasulullah, kenyang ya Rasulullah. Bagian kita, kata Rasulullah ya, bagian Rasulullah sama Jabir sama keluarganya. Pas dibuka tempatnya tadi itu ternyata tidak berkurang sedikit pun ya, seekor kambing itu tidak berkurang, tetap seperti itu. Jadi yang ribuan tadi itu makan apa? Ya makan kambing juga. Itulah mukjizatnya Rasulullah SAW. Waduh, luar biasa. Insya Allah kita sambung di pekan mendatang ya, berkaitan dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan harapan kita bukan hanya menyampaikan sebatas kelebihan Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi memang intinya kita biar menambah cinta kita kepada beliau, karena tambah cinta kita kepada beliau akan bertambah juga ya pengamalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi tergolong umat yang betul-betul
cinta kepada Rasulullah dan dapat dibuktikan dengan mengikuti perintah dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.